Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama gue Abdul Fattah Arifin di AFA 99 Channel. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Di video kali ini gue bakal ngos-ngosan ataupun ngobrol-ngobrol santai ngebahas yang lagi ramai di dunia bola basket, yaitu Dimas Mohari dengan CLS Knight. Dan kali ini gue bakal video callan dengan dua orang. Yang pertama dari Prawira Bandung, yaitu Difta Pratama, shooter handalnya Prawira Bandung nih. Terus yang kedua ada Niko Panjaitan. Nah, Niko Panjaitan ini praktisi hukum di bidang olahraga. Oke teman-teman, sesuai janji gue tadi, gue bakal ngos-ngosan dengan dua bintang tamu yang sangat penting di dunia olahraga. Satu dari tim Prawira Bandung, Difta Pratama. Apa kabar lu, Div? Halo, Abdul Fattah Arifin, baik-baik. Gimana kabar tuh? Sehat tuh? Baik, alhamdulillah. Lu masih di sana ya? Masih di Prawira ya? Insya Allah. Berapa tahun lagi? Niko gak usah ketawa-tawa, Niko. Komen. Oke. Iya. Berapa? Ya udahlah, itu mah rahasia kita lah ya. Oke, satunya lagi dari praktisi hukum di bidang olahraga, Niko Panjaitan. Thank you Bang Niko sudah meluangkan waktunya. Thank you juga Difta. Nah, Difta, Niko, sekarang ini kan lagi rame nih di dunia basket nih, antara perseteruan antara si Dimas sama mantan klubnya CLS Knight. Nah, gue pertama nanya ke Difta nih sebagai pemain yang masih aktif. Reaksi lo pertama dengar perseteruan antara Dimas sama CLS seperti apa, Bro? Kalau gue kan dari sudut pandang pemain ya. Kalau gue tahu Dimas lah di CLS kayak gimana. Dari gue masih mahasiswa pun gue udah nonton dia main gitu kan di CLS gitu kan. Sampai gue rookie, sampai gue udah tahun ketiga tuh dia masih main di CLS ya. Masih ketemu lah, masih tanding bareng gitu sama Dimas gitu kan. Ya gue tau lah apa yang udah Dimas kasih ke CLS gitu kan. Cuman pas dia memutuskan pensiun tuh gue sayang juga kenapa dia pensiun. Ternyata masih jago padahal ya. Masih jago banget cuy, tapi ya udah itu pilihan dia kan, karena keluarga susah lah ngomong. Pada saat itu gue belum nikah kan, jadi gue nggak tahu, sayang banget sih. Tapi kan kalau udah nikah ya family is number one lah, number one is God. benar Gitu kan. Terus ya gue sangat disayangkan aja sih, kenapa bisa sampai seperti itu kan. Gue kan nggak tahu asal mulanya. Gue tuh baru tahu tuh pas baca salah satu story-nya pemain juga, ex pemain Adi gue baca story-nya Adi kan. Kronologis sama seperti itu. Jadi gue mikirnya, gila lu pengorbanan Dimas selama beberapa tahun nggak bisa gitu lo selesaikan secara baik-baik gitu kan, atau kalau ada konflik pun selesaikan secara baik-baik. Cara yang dikasih Dimas selama ini ke CLS kan udah, menurut gue sih udah, apapun yang Dimas punya udah dikasih semua lah ke CLS gitu kan. Cuman kan balik lagi kan, gue nggak paham hukum, gue bukan anak hukum. Lu berdua anak hukum kan, Niko sama lu kan anak hukum yang lebih paham kronologisnya seperti apa tentang ya surat menyuratnya apa segala macam. Ya gue sih nggak apa ya, gue nggak paham. Jadi gue cuma bisa ya gue mendukung untuk penyelesaian masalah ini. Mudah-mudahan masalah ini cepat selesai. Amin. Gue sebagai pemain juga nggak pengen kayak Dimas harus menang nih, atau enggak kita kalahin pihak CLS. Enggak, gue cuma maunya ya masalah ini selesai aja tanpa ada konflik. Kedua belah pihak ya. Baik aja lah, semuanya baik-baik lah. Apapun yang dibutuhin gitu kan, gue support lah, sebagai sesama pemain gue support lah, karena ya gue tau lah jadi pemain seperti apa gitu kan. Cuman
ya dari sisi hukumnya gue sih nggak paham ya, mungkin Niko nanti bisa menjelaskan yang lebih paham kondisi hukum cara hukumnya kayak gitu. Menurut gue sih itu dari segi pemain. Nah, Div, lu pernah nggak sih ngalamin situasi di mana ya kayak seperti ini, lu ada case-case yang membingungkan ketika lu seperti apa itu? Lu pernah nggak ngelakuin? Jadi sebenarnya gue pernah ngalamin beda case. Itu tuh 2 kali kalau nggak salah gue ngalamin beda case. Yang pertama itu waktu masih namanya Garuda. Jadi gue pernah dari manajer itu kita mengalami pemutihan. Pemutihan itu kita di offin 1 bulan gaji, padahal itu nggak tertera di kontrak. Oh ya? Gitu kan? Terus? Iya, itu tahun. Ya udah, kita mau ngomong apa? Kita mau protes, mau apa? Ya balik lagi kan, keputusan ada di manajemen. Akhirnya? Gitu kan, dengan alasan dia. Akhirnya ya udah, kita terima aja 1 bulan gaji diputihin lah istilahnya. Gitu kan. Nah, beberapa tahun setelahnya gue ngalamin lagi. Gue lupa pastinya tuh. Itu tuh 2 atau 3 bulan gaji gitu, nggak dibayarkan dengan alasan ya mungkin perusahaan kolaps gitu kan. Tapi nggak ada pemberitaan secara resmi atau apa-apa gitu, nggak ada. Pokoknya tahu-tahu nggak dibayar gaji aja ya dengan alasan ABCD lah gitu kan. Tapi gue sebagai pemain juga, ya kita harus ngelapor ke siapa? Nggak mungkin kan kita ngelapor ke Perbasi gitu kan. Maksudnya gimana ya? Ini kan urusan, gue nggak ngerti, makanya gue nggak ngerti hukumnya gimana. Jadi gue bingung aja mau ngomong sama siapa gitu kan, mau cerita sama siapa, mau ngelapor sama siapa. Akhirnya kita ya telan pahit-pahit aja gitu kan. Dan beberapa pemain yang pada saat ngalamin hal terakhir yang gaji sampai 3 bulan 2 bulan nggak dibayar itu masih aktif kok pemainnya. Oh iya? Ya menurut gue gimana ya? Ya jadinya apa ya, kayak utang sampai bukan nggak utang sih ya maksudnya kan, bukan udah itu kayak apa ya, kayak tunggakan sampai mati aja gitu. Nanti urusannya akhirat aja ya. Aja udah urusannya kalau kayak gitu kan, soalnya ya bingung juga, gue mau ngelapor ke siapa, mau ngomong sama siapa, istilahnya cuma bisa curhat-curhat aja dan mendapat belas kasihan orang-orang banyak. Gitu. Oke, gue ke ini nih, ke Niko. Niko, di dunia lu kan di sepak bola ya, kalau nggak salah ya. Kan sepak bola sama bola basket sebenarnya kan mirip-mirip aja tuh. Nah, di sepak bola sendiri pernah nggak sih terjadi situasi seperti ini nih? Situasi kalau di sepak bola itu ya, dan di olahraga secara umum lah ya, itu biasanya memang kan kalau sengketa tenaga kerjaan ini ya cukup banyak dan cukup umum terjadi, apalagi terkait sengketa tunggakan atau hak terkait kontrak lah. Itu seperti yang kita tahu juga di media-media itu kan banyak, di pemain bola juga ada tunggakan gaji, pemain basket juga ada, mungkin kalau olahraga lain pun sebetulnya ada. Dan juga apalagi di situasi pandemi dan tantangan yang sekarang ini kan berat juga, pasti kemungkinan ada sengketa kerjaan itu pasti ada. Nah Niko, gue mau nanya nih, apa aja sih yang harus diperhatikan kalau kita nih orang-orang yang awam hukum pastinya ya, yang awam hukum itu ketika disodorkan kontrak itu di titik poin yang mana sih yang harus diperhatikan, betul-betul diperhatikan gitu menurut lo? Yang pastinya tuh paling penting tuh memastikan kalau pemain mengerti maksud dari kontrak dan isi dari kontraknya itu apa, kan? Contohnya hak dan kewajibannya apa, terus gimana klausula-klausula untuk penyelesaian sengketa, klausula-klausula yang tidak merugikan kedua belah pihak lah di kedepannya nanti, baik dalam menjalankan kontrak, sebelum kontrak atau setelah kontraknya berakhir. Terus juga perlu juga mungkin mendapat sebelum penandatanganan itu perlu mendapat bantuan dari legal bila dibutuhkan, atau juga bisa discuss review bersama senior yang lebih berpengalaman gitu kan. Bisa memberi feedback untuk di review dulu isi kontraknya untuk mencegah ke depannya itu ada hal-hal yang
merugikan kedua belah pihak lah, baik pihak pemain ataupun pihak klub. Gitu. Contohnya misalnya hak kewajiban mendetailnya itu terkait pengaturan remunerasi, tanggal pembayaran, terus juga fasilitas yang diterima dan klub provide apa, pemain yang kewajibannya harus apa, kewajiban pemain untuk datang latihan, tidak bolos, dan juga hak-hak. Kalau kita lihat sekarang ini di kondisi yang udah mulai berkembang digital itu perlu diskusikan atau disepakati juga terkait image rights di publish sosial media atau di publish konten-konten apapun itu kan bisa menjadi branding dan sekarang menjadi salah satu penghasilan buat umum gitu sih. Nah, di sepak bola sendiri tuh ada nggak sih standarisasi kontrak gitu? Maksudnya draftnya dari PSSI ini misal, terus dikasih ke klub, terus klubnya mengembangin atau memang sendiri-sendiri intinya draft kontraknya? Kalau sepak bola di beberapa cabur-cabur lain, kalau secara global itu juga memang udah ada secara kontrak, standar player kontrak itu udah. Penyusunannya itu bersama perwakilan pemain, perwakilan klub, dan juga bersama federasi, di mana perwakilan klub pemainnya waktu itu oleh asosiasi pemainnya untuk di tingkat nasional kita ya. Tapi untuk secara global pun dari hasil observasi dan diskusi pun kontrak atau collective bargaining agreement itu dibuat secara bersama-sama antara pemain, operator, atau dengan stakeholders yang terkait lah. Jadi mereka berkolaborasi, masukkan concern masing-masing dalam kontrak untuk mencegah ke depannya ada yang tidak sesuai. Contohnya di NBA itu, kalau di NBA itu sebelum pemain-pemain bersama operator atau NBA pun menyusun bersama-sama untuk collective bargaining agreement yang mengatur hak dan kewajiban pemain, dan kewajiban klub, dan juga kewajiban NBA-nya sendiri. Dan saya tuh detail sih, minute play, kenaikan per tahun, kenaikan gaji, draft pick berapa, dan lain-lain. Nah, gue dengar tadi kan ada federasi tuh, kalau nggak salah ada APPI ya, kalau sepak bola ya bro? Ya kan? Oh ya, di sepak bola ada pemain. Nah, APPI itu kan Asosiasi Pemain Profesional Indonesia ya, kalau nggak salah ya? Asosiasi ya. Ya, nah, gue mau nanya sepak nih. Sepak bola profesional Indonesia. APSI, apa? APPSI? APPI, Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia. Oke. Nah, gue mau nanya nih, ini federasi ini sama kayak ini nggak sih, kayak federasi buruh gitu loh, yang maksudnya ketika ada case di lapangan, kalau pekerja itu kan dia larinya ke perindustrian. Nah, kalau APPI ini sendiri dia sampai mana ininya perannya untuk menyelesaikan persoalan pemain dengan klubnya? Mungkin yang dimaksud nih penyelesaian permasalahan kasus atlet itu kalau ada federasi, ada asosiasinya atau nggak ada gitu di ranah mana gitu? Iya. Iya. Terus sampai mana maksud gue sampai mana APPI ini bisa menjangkaunya, apa sampai masuk ke pengadilan terus terjadi banding kasasi sampai putusan inkrah, atau dia hanya sebagai pengantar perkara aja gitu, terus nanti ya sudah kembali ke pemainnya sendiri gitu sama si klubnya. Oke, kalau hal seperti itu mungkin secara generalnya itu memang kan untuk penyelesaian sengketa antara pemain dan klub ini di kebebasan para pihak untuk memilih penyelesaiannya di mana, itu biasanya diatur dalam kontrak. Dan juga kalaupun harus diselesaikan di arbitrase tertentu, itu akan ada pasal penyelesaian terkait arbitrasenya itu. Selain itu juga bisa di-refer ke peraturan organisasi yang menaungi, contohnya federasi-federasi yang internasional yang menaungi, itu mengatur atau enggak terkait penyelesaiannya nanti wajib di bawah naungan federasi ini dulu, baru nanti kemudian ke pengadilan nasional. Kemudian juga misalnya pun kalau tidak bisa diselesaikan secara juga, pengadilan pun umumnya tetap membantu penyelesaian tersebut nanti dari hakimnya. Tapi kalau tadi kembali ke pertanyaannya sejauh mana asosiasi pemain ini bisa
mengawal kasus antara atlet dan klub atau dengan pihak kedua atau pihak ketiga lainnya. Kalau pengalaman dari beberapa referensi yang tersedia itu kita lihat sempat pernah dibawa ke pengadilan hubungan industrial, itu pernah, perdata pun di beberapa referensi pun pernah ada. Sampai ingkrah. Kembali lagi. Sampai ingkrah itunya putusannya. Sepengetahuan saya berdasarkan referensi awalnya sih pernah ingkrah di putusan perkara di PHI waktu itu. Oh, bisa di Gresik. Iya, karena menurut gue sih atlet ini emang agak abu-abu sih ya. Maksudnya dia mau masuk kemana nih? Masuk ke pengadilan umum atau ke perindustrian ya? Kalau agak sedikit abu-abu ya. Ya, itu kenapa maka dari untuk yang penyelesaiannya kembali ke kontraknya tadi, itu yang perlu dicek juga tuh untuk dalam penandatangan kontrak, untuk penyelesaiannya, pemilihannya apakah secara musyawarah di federasi atau penyelesaiannya. Oh iya, benar juga sih. Di dalam kontrak itu kan di pasal Iya, di dalam kontrak itu kan di penyelesaian sengketa itu kan emang dituangkan kan di situ para pihak jika di kemudian hari ada sengketa maka penyelesaiannya di mana, pengadilan negeri atau di arbitrase gitu ya. Arbitrase ya. Itu kalau seberapa di contoh satu juga badan penyelesaian sengketa, kalau di luar itu kan contohnya basket itu ada basketball arbitral tribunal, ada CAS juga, competition sportnya, terus ada juga kalau di sepak bola itu ada football tribunal juga. Dan kalau di sini sendiri, kalau sepak bola ini sejauh ini penyelesaiannya diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Nasional khusus sepak bolanya sendiri yang baru berbentuk sih. Oh, gitu. Ya. Nah, gue kembali nih ke Divta. Div, gue mau nanya nih, ketika lo masuk di ruangan khusus gitulah ibarat kata untuk nego gaji segala macam. Nah, kontrak itu lo bisa bawa pulang kah untuk lo baca dengan seksama atau harus di situ juga tanda tangan langsung atau gimana? Ya kalau gue pribadi sih gue udah berapa kali itu tanda tangan ya. Kalau gue pribadi sih biasanya gue baca dulu. Gue let's say itu baca di tempat ya, kalau dia mau nungguin gue baca di tempat. Kalau misalnya, dan itu pun nggak langsung tanda tangan, biasanya tuh setelah 2-3 kali ketemu baru oke, ini udah oke semua gitu kan, udah oke semua. Namanya kan kita negosiasi bukan terima putusan, kan beda kan. Kalau terima putusan mau nggak mau kita harus tanda tangan di situ ya kan. Kalau negosiasi kan di situ kan ada tarik ulur, ada tawar menawar gitu kan. Gue sih mungkin gue setuju yang Niko bilang tadi, kayak masalah penyelesaian kalau ada sengketa atau apa segala macam itu hak, itu sesuatu yang penting banget. Karena kan selama ini kan ya gue rasa sebagian ada beberapa pemain juga agak nggak peduli ya soal itu ya. Yang dilihat kan pasti nilai sama jangka waktu, biasanya seperti itu ya awalnya, pasti kan gitu kan. Menurut gue penting banget tuh. Gue bener juga, gue setuju juga yang Niko bilang tadi, kalau ada penyelesaian sengketa kita kan nggak tahu seperti apa ke depannya. Kalau ada penyelesaian, ada sengketa atau ada tunggakan apa prosedurnya gimana ya. Kalau emang kita nggak cocok atau emang nggak serap gitu hatinya ya, lu ngomong aja gitu. Wah kayaknya ini agak kurang nih, kalau ini bisa memberatkan pemain dong kalau kayak gini, kalau kita bikin gini gimana gitu. Contoh, gua ambil contoh misalnya ya, kan kalau ada kontrak pemain itu kan ada misalnya 2+1 atau 1+1 ya kan, di kontrak basket berapa. Kalau 1+1-nya itu kan biasanya ada keputusan di pemain, ada keputusan di klub atau kedua belah pihak. Mau tuh harus diinin tuh, harus dijelaskan itu. +1-nya itu diambil keputusan kedua belah pihak atau keputusan pemain atau keputusan klub gitu loh. Dan pemain pun harus ngerti itu gitu. Itu contoh ya, salah satu contohnya menurut gua ya di yang harus diperhatikan dalam kontrak ya, selain nilai sama jangka waktu sih udah pasti sih ya. Jadi jadi kontrak itu bisa bisa dibawa pulang dulu ke. Gue mau bawa pulang dulu itu tadi. Kalau emang lu nggak setuju ya lu bilang. Kalau emang lu misalnya baca di tempat, lu bisa baca di tempat seberapa lembar kontrak itu lu baca di tempat dan lu nggak paham
nih direvisi, kan ketemu lagi. Ya kalau emang lu mau baca di situ, ya gue bawa pulang dulu ya, nanti gue baca gitu loh. Harusnya sih seperti itu ya, yang benar ya. Iya benar. Enggak, ini kontrak lu harus lu baca nilai lu baca ini, lu harus tanda tangan. Itu kan kita nerima putusan atau namanya bukan negosiasi. Benar. Jadi gitu, kan. Nah menurut lo nih, kan di sepak bola itu ada APPI. Nah sekarang kan kita lagi menggalangkan suara nih untuk dibuatkan seperti federasi lah, asosiasi ya, satu bola satu suara kalau nggak salah kemarin ya. Nah menurut lo ini efektif nggak sih ke depannya ini, lo sebagai pemain melihatnya? Kalau gue sebagai pemain, sebenarnya gue dengar dari pemain-pemain senior, asosiasi pemain ini sudah digalangkan tuh dari lama banget. Dari pemain-pemain senior zaman-zaman dulu tuh udah menggalangkan ini, cuman belum terrealisasikan ya. Ya mudah-mudahan sih dengan kegiatan kemarin jadi setelah penantian berapa tahun bakal terrealisasikan gitu asosiasi pemain ini ya. Menurut gue itu penting banget sih ya. Ya kita ambil contoh bola yang industrinya udah jalan di Indonesia ya kan. Iya. Udah profesional, menurut gue udah profesional banget. Kalau bola ya, kalau basket kan masih semi profesional walaupun liganya profesional kalau menurut gue ya. Karena itu tadi bola kan punya asosiasi ini, punya asosiasi pemain, punya apa dan ya menurut gue sih basket harus berkaca dari sana sih gitu. Karena menurut gue basket udah mulai berkembang nih sekarang kan ya. Bola kita nggak bisa dipungkir lah, di Indonesia bola udah keren lah, industrinya udah jalan, udah berkembang gitu kan. Ya basket sudah mulai menuju ke sana kalau menurut gue ya. Industrinya sudah mulai menuju ke sana. Ya nggak ada salahnya kita untuk kayak mencontoh yang ada di bola aja sih. Kalau gue sih kayak gitu aja. Penting lah, bermanfaat pasti. Penting, ya? buat pemain-pemain, nggak usah pemain muda ya. Buat pemain-pemain yang kayak gue yang udah lumayan lama di liga pun, gue rasa itu bermanfaat gitu kan. Kalau ada masalah, ya gue bisa lari ke sana gitu. Gue bisa sharing gitu kan. Kalau Dan ada masalah, mudah-mudahan sih, kan? gue berharap asosiasi yang dicanangkan teman-teman ini mudah-mudahan sih nggak hanya di profesional aja, karena kan yang banyak kasus itu kan misal dia lagi di klub tertentu, terus dia mau beranjak ke liga profesional, biasanya di klub lama itu dikekang banget. Mungkin itu tuh pasal yang harus dimasukkan itu, mungkin apalah dibikin peraturan yang agak longgar agar pemain ini bisa naik ke profesional karena banyak pengalaman. Betul. Ya, kemarin gue ikut juga, Niko juga ikut yang kemarin kita Zoom meeting itu kan, Fanta juga ada di situ kan. Gue rasa sih yang nggak bisa dipungkirnya balik lagi UUD lah ya, kalau kayak gitu kan. Cuman kan bener dong ya kan, realistis aja. Cuman menurut gue kan bisa dibicarakan gitu kan. Kayak kemarin yang kayak gue denger yang kasusnya Bima kan gue begini. Gue bilang ya kalau misalnya kita ada asosiasi pemain, mungkin kan bisa bisa diselesaikan secara baik-baik lah, segalanya itu diselesaikan secara baik-baik lah, mungkin kan bisa seperti itu kan, karena pemain pun merasa terlindungi gitu. Bukan terlindungi sih, ada tempat mengadu lah ibaratnya. Kalau pemain kalau ada untuk mencari solusi gitu, ya. Iya gitu kan. Karena kan ya lu kalau mau sharing sama teman dari tim lain kan, misalnya ada masalah di klub lu atau sama teman-teman lu terus sharing di tim lain kan, sama teman-teman tim lain kan nggak enak kan. Ya kita cari tempat yang netral, yang bisa ngasih solusi, yang lebih berpengalaman. Ya menurut gue di NBA pun udah ada tuh asosiasi pemain ya, udah jalan banget NBA mah ya. Di bola pun gue dengar dari Niko tadi udah ada, keren banget. Tapi gue nggak tahu kalau di Filipina seperti apa, gue nggak terlalu ngikutin. Dan menurut gue sih penting lah, asosiasi pemain itu penting. Kedepannya ya semoga bisa terwujud dan terlaksana sih. Iya. Dan pasal-pasal yang maksudnya yang mempermudah pemain amatir mau naik ke Liga Pro itu mungkin itu juga harus dibantu tuh, karena banyak yang tertahan itu di untuk naik ke satu tingkat lagi tuh, karena banyak banget case-case yang dipersulit naiknya, harus bayar sekian banyak lah atau itu deh yang akhirnya mempersulit pemain sendiri. Akhirnya Indonesia sendiri yang rugi, nggak bisa menghasilkan bibit-bibit yang bagus.
Benar. Tapi sorry, motong deh. Tapi itu kayak poin menarik juga tuh terkait yang dari akademi atau amatir ke profesional itu. Gimana? Sebetulnya kan buat kedepannya itu kan memang pastinya regenerasi terus kan. Iya. Betul. Yang perlu jadi perhatian juga itu mungkin terkait selain gimana bisa pemain amatir ini bermain ke profesional, secara luasnya lagi mungkin nanti dari pihak-pihak atau yang di atas like federasi atau klub dan pemainnya sendiri atau dari perwakilan liga pun bisa mempertimbangkan ini untuk mengatur terkait perpindahan dari amatir atau perekrutan pemain amatir terus dikonsepkan ke rookie combine terus ke profesional dan nanti biaya perpindahan itu dapat kayak kontribusi kompensasi mungkin ke klub-klub amatirnya juga buat membangun klub amatir ini bisa berkembang terus dan menghasilkan pemain-pemain lebih lagi. Kalau nggak salah dulu tempat tahu itu kalau di basket itu ada yang sering hasilin pemain basket jago-jago tuh kalau nggak salah nih Ragunan gitu ya sama apalagi yang di Jawa Tengah atau di Jawa Timur tuh itu kan itu mungkin waktu pemainnya pindah ke profesional atau direkrut ke profesional semisalnya memang saya kurang tahu itu akan ada kompensasi apa enggak dari pemain klub profesional itu diberikan ke klub amatir atau enggak selama ini mungkin dari liga atau dari federasinya bisa mempertimbangkan untuk mengatur terkait apabila pemain ini direkrut dari akademi atau dari klub amatir dan divisi dan lain-lain saat pindah ke klub profesional itu wajib ada pemotongan secara khusus untuk kompensasi atau kontribusi ke klub amatir ini itu buat perkembangan klub amatirnya juga sih karena kalau di bola itu sekarang itu hal itu lagi ditegaskan ya contohnya kayak misalnya pemain A pindah ke klub B secara internasional nanti secara nggak langsung itu klub-klub yang pernah membina klub-klub yang pernah melatih pemain ini selama periode umur tertentu itu nanti akan mendapat secara otomatis kayak istilahnya kalau di sepak bola itu solidarity contribution. Mungkin ini agak melebar tapi itu cuma ya nggak apa-apa karena mirip-mirip aja sih sebenarnya mirip-mirip aja. Iya maksudnya kalau di sepak bola itu ada kayak solidarity contribution-nya itu sekitar 5% dan 5% ini dibagi-bagi ke klub yang membina akademinya atau sekolah sepak bola dan lain-lain. Berarti 5% dibagi lagi. Oh berarti klub 5% itu tuh kayak dari dia awal main bola sampai dia bertumbuh lah gitu ya? Ya. Apa di klub terakhir aja? Apa di klub terakhir dia sebelum dia naik gitu? Seluruh klub yang membina dia dari range umur tertentu yang diatur. Contohnya misal dari umur 11 sampai umur 23 atau 11 sampai 21. Oke. 10 atau 21. Jadi kan itu kan buat terus berkembang lah perkembangan. Itu sendiri internasional, maksudnya internasional kan? Sejauh ini ya. Kalau lokal gimana? Enggak. Sejauh ini lokal masih mengikuti sana, cuman masih terus berkembang ya hal seperti ini ya. Jadi lagi dikembangkan lah. Karena kan buat meningkatkan industri terus. Betul. Nah kalau dari kan ke bola tuh udah punya asosiasi pemain ya tadi ya udah jalan lah ya asosiasi pemainnya ya. Kalau kayak misalnya ya itu kalau dari yang case-nya basket nih yang seperti Fatah bilang tadi kan dari klub amatir ke pro ini agak sulit, bukan agak sulit sih sebenarnya ya banyak inilah banyak sandungannya gitu. Nah di bola sendiri asosiasi pemain menengahi itu nggak? Terkait tadi perpindahan atau terkait perpindahan. Jadi ada klub yang tim IBL berminat mengambil di klub, tapi klubnya itu seperti mempermasalahkan masalah uangnya sih biasanya kegedean mintanya biasanya ataupun emang dipersulit nggak boleh pindah gitu loh. Dan itu case-case-nya udah banyak banget. Tapi belum naik ke media aja sebenarnya, tapi sebenarnya di bawah-bawah itu sudah mengaum-ngaum sebenarnya. Nah, menurut gimana tuh? Untuk di bola sendiri, sepak bola. Asosiasi pemain tadi menaungi itu nggak? Sampai akar-akarnya gitu loh maksud gue.
Kalau sejauh ini yang untuk asosiasi ini masih dalam lingkup profesional, mungkin kedepannya akan memungkinkan hal terjadi, kan terus berkembang. Betul. Juga ya, asosiasi ini juga sebenarnya menarik sih tadi kalau yang diceritain. Bisa manfaatkan, pastinya akan ya, selama spiritnya kalau lihat dari teman-teman ini kan berkolaborasi, jaga untuk masing-masing kan, bukan untuk games atau untuk melawan atau apa-apa. Jadi betul. Ya, good spirit lah. Nah, Niko, ini kan di kontrak pemain basket itu kan banyak yang maksudnya kalau kontrak sudah habis terus dia terikat 2 tahun ya kan, meskipun sudah pensiun tapi dia masih terikat 2 tahun. Nah, kalau di sepak bola sendiri itu ada nggak sih, maksudnya kalau sudah habis bunyi pasalnya ini pemain masih terikat selama 2 tahun setelah masa kontrak habis, atau sudah langsung habis dia bisa langsung cari tim baru ataupun dia mau pensiun, nggak ada masalah? Kalau di bola itu terkait yang kalau sudah mengikat jangka waktu masih bisa bermain cukup tahun dengan gimana? Yang jangka waktunya maksudnya kalau sudah habis nih terus dia masih terikat 2 tahun kah lagi, atau langsung sudah semua habis itunya kontraknya, nggak ada terikat lagi setelah masa itunya habis? Free agent maksudnya free agent. Ya, free agent. Oke, ya. Kalau pengalaman ini sih setelah kontraknya habis, pemain bebas untuk berpindah dan tanpa biaya transfer. Dan juga itu kan awal mulanya itu memang sebelumnya dulu ya, pertama itu di Belgia tuh pemain ada mau berpindah klub. Ini ya mungkin lebih dikenalnya Bosman Rules. Jadi dulu sebelum ada Bosman Rules itu setiap pemain yang udah kontraknya habis, perpindahannya itu klub harus menerima uang dan lain-lain. Nah, untuk sekarang ini setelah adanya Bosman ini, jadi perpindahannya ini setelah kontrak habis, pemain berhak untuk memilih bermain di klub lain tanpa klub ini mendapat biaya transfer untuk perpindahan, jadi secara free transfer. Dan juga biasanya itu sebelum kontraknya ini habis, jadi semisal kontraknya 1 tahun, ya kan? Nah, di 6 bulan sebelum kontraknya habis, sampai ya minimal 6 bulan sebelum kontraknya habis, pemain itu berhak bernegosiasi dengan klub lain, atau juga bernegosiasi dengan klub sendiri apakah dia akan perpanjang atau enggak. Biasanya 6 bulan, 3 bulan, 2 bulan, atau sebulan itu tergantung yang disepakati lagi di perjanjian. Jadi hak untuk memilih itu ada. Udah kayak di luar negeri lah ya, berarti ya kalau habis kontrak lu free agent gitu kan, klub mau lu free mau kemana aja. Enak juga gitu ya kan. Berarti ya enakan begitu ya, jadi nggak jadi dilema kalau mau pindah. Oh, di basket masih diikat 2 tahun itu berarti? Iya, masih terikat, kasian banget. Gue itu ada tuh teman gue di. Jadi dulu gue si Doni, tau kan lu Doni CLS dulu, dia tuh waktu pindah ke SM, dia tuh masih harus ada, SM harus ngasih berapa gitu ke klub lamanya untuk si Doni main kembali seperti itu, padahal udah pensiun. Nah, Div, tips dan trik nih, lu kan sudah malang melintang di dunia bola basket nih, udah 11 tahun ya berarti ya? 2009 ya? Tahun berapa? 2000? Ya, 2012 gua. Oh ya, pas gue pensiun lu masuk ya? Iya. Kan lu duluan main basket. Gua mau belakang. Tapi jagoan lu, bro. Shooting formnya paling bagus ya. Bang Fato shooting formnya halus banget. Tapi sayang kemarin gue kena lutut sih kemarin tuh, jadi ya gimana ya? Ini dua-duanya shooter andalan semua nih, ngeri. Nah, Div, tips dan trik lo nih dalam memilih tim IBL seperti apa untuk rookie yang mau naik ke IBL? Tips-tipsnya untuk memilih tim yang cocok buat dia ini kayak apa? Kalau gue sih, kan sekarang peraturannya rookie combine ya. Jadi rookie itu ada satu binaan dan ada dipilih ya kan. Kalau kita udah dibina,
sama suatu klub, ya kita harus ikut di itu klub. Cuman kan kalau ini kan pemain, siapa si A dipilih sama klub B gitu, ya udah pemain kalau emang mau berlaga di IBL, ya dia harus terima main di klub A gitu. Dia nggak bisa, gue nggak mau main di A, gue maunya main di C aja, nggak bisa gitu kan. Kecuali ya ada kayak trade apa segala macam gitu kan, yang sejauh ini sih belum ada sih, rata-rata gitu. Jadi sejauh ini sih binaan tuh junior klub lah ibaratnya, yang udah di tag gitu. Udah pasti, maksudnya bina itu udah dipasti, oh si A, si B, si C udah ditentuin klubnya ini gitu kalau di draft rookie. Setelah itu baru balik lagi ke awal, pilih siapa nih, ada nama nih rookie ada 30 misalnya, lu pilih lu mau siapa gitu. Nah, pilih. Jadi ya kayak agak semi kayak NBA sih jatuhnya, milih ya pemain sih nggak ada tips apa-apa sih, ya dimanapun lu main ya lu main sepenuh hati aja, lu kerja, lu namanya lu rookie ya, lu tahun pertama main yang dibutuhin kerja keras, lu ngotot, lu ya insya Allah lah dimanapun lu main, kalau emang lu gigih gitu, lu kerja keras, lu ekstra semuanya lah, ekstra effort, ekstra apa segala macam, ya dimanapun lu main sih insya Allah lu bisa survive lu. Dan lu bisa bersaing lah dengan tim itu. Dan pastinya jangan mengira kalau masuk di tim-tim gede itu di dalamnya itu santai-santai ya. Nggak bisa sih, nggak bisa. Ya sekarang kan, ya jangan kan di tim gede ya, mungkin ya di tim biasa pun tengah aja kita sikut-sikutannya ya untuk mendapatkan suatu posisi gila gitu kan, gimana ya di tim atas gitu kan. Ya tiap tim kan punya budayanya masing-masing gitu kan. Ya lu rookie welcome. Lu siap bertarung di dalam ya. Bertarung di dalam. Ikut rookie kali ini, seru kali ini. Niko, lu itu harusnya masuk IBL bro. Lu kan sering latihan bareng di Sportmall sama gue. Dia tinggi nih asli teman-teman, asli. Tingginya 190 kan lu? 190 lebih kan? Nggak usah Niko, kita main-main di STC aja. Oh iya benar. Lapangan ABC ya. Gue mau mainnya di STC aja. Oke. Kalau Niko ikut rookie, gue kasihan. Kenapa? Disuruh bawa box lagi nanti ya kan, disuruh bawa baju di kota, bawa box kan gak lucu ya kan. Ya itu adatnya apa, IBL begitu ya. Anak baru. Tradisi. Aduh. Ya udah, mudah-mudahan lah ini apa ya, antara Dimas sama CLS ini cepat selesai lah ya, dan mudah-mudahan bisa selesai dengan mudah dan benar lah ya. Amin. Ya mudah-mudahan sih nggak sampai ke yang lebih jauh lagi lah. Iya. Karena ini juga kan nama baik basket Indonesia kan pastinya. Jangan sampai betul. Ya, jangan sampai melebar lah. Betul. Oke, Niko dan Difta, thank you banget sudah hadir di channel gue. Gue sangat ekspresif banget lo bisa hadir di channel ini. Dan untuk teman-teman para pebasket yang sedang menuju ke liga profesional, mungkin nasihat-nasihat dari Bang Difta ini dan Bang Niko ini bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, siapa? Apa? Kalau gue sih sebenarnya gue ada pengalaman juga sih sebenarnya, gue mau share juga nih buat para pendengar channel ini. Gue tuh waktu pindah dari SM ke stadium itu, gue itu gue ditawarin sebenarnya di Garuda Bandung waktu itu, tapi karena gue terikat kontrak dan salah satunya gue harus ikut kebijakan klub, ya sudah akhirnya gue pindah ke Stadium Jakarta itu.
Dan juga ada satu sebenarnya yang gue mau sampaikan ke teman-teman nih yang mau pensiun dini. Gue gue sangat sarankan ke kalian untuk dibuatkan klausul kontraknya itu harus dimasukkan di situ, kurang lebihnya sih kalimatnya seperti ini, para pihak setuju untuk para pihak setuju pengunduran diri atas nama siapa di klub apa, dan dengan ini para pihak tidak akan mempermasalahkan di kemudian hari. Nah, itu sebenarnya yang yang gue mau sarankan, karena kemarin waktu gue pensiun dini itu dari Stadium Jakarta, gue tuh sebenarnya masih ada terikat 3 tahun di stadium, dan case-nya sama sebenarnya kayak Dimas. Gue pensiun dini, gue baru setahun itu hari jalanin kontrak gue di stadium, terus gue tes TNI itu hari tengah jalan gue mundur, dan gue ngomong baik-baik sama kayak Dimas ke CLS juga, tapi ya endingnya ya begitulah. Alhamdulillah nggak ada, gue lancar-lancar aja, dan mudah-mudahan si Bro Dimas juga bisa lancar lah ini penyelesaiannya ya, amin. Oke, Difta, Niko, terima kasih banget waktunya. Bye bye. Assalamualaikum. Thank you ya, assalamualaikum. Niko, thank you ya, thank you. Thank you. Alhamdulillah teman-teman, tadi kalian sudah lihat ngos-ngosan ataupun ngobrol-ngobrol santai ngebahas Dimas Mohari dengan mantan klubnya CLS Knight. Dan thank you banget untuk Bang Difta Pratama, shooternya Prawira Bandung, dan juga Bang Niko Panjaitan, praktisi hukum di bidang olahraga. Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Dan untuk teman-teman yang mau memberikan pendapatnya, silahkan isi di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, share, dan jangan lupa subscribe ya. Oke, gue Abdul Fattah Arifin, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.